Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafa'amma khususan ila arwahi al-walid ma'alim Kiai Haji Hasbi Allah bin Alim Haji Gayar bin Haji Abdul Rahim bin Haji Balsa bin Haji Dulan wa ila arwahi walidati Haji Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Aim wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsal bin Muhammad bin Mu'alab bin Mu'alab wa ila arwahi Ya Ahmad Mursyid al-Farsi Mandir wa ila arwahi jami masyayikhina mu'allimina wa jami ahli komplek PLN Pulau Kambing Kampung Jawa Kampung Baru Kajak Klender Rasulin wa Puru'ahim wa jami ahli hadirin wa liman assasa hadal masjid wa ila hadratin Nabi al-Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wa'lam annal amra bil ma'ruf itu ya wa'lam annal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkari fardu kifayatin. Perlu diketahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qamal ba'du saqatal haraju anil baqi. Bila mana sebagian orang telah melaksanakannya, niscaya menjadi gugurlah dosa orang-orang lain yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah definisinya adalah idza qamal ba'du saqatal haraju anil baqi. Makanya sholat janazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mengebumikan atau menguburkan, maka dosa-dosa orang lain yang tidak melakukannya itu menjadi gugur. Kenapa? Sudah terwakili oleh sebagian orang. Nah, jadi kalau nggak dikerjain baru dosa semua. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada fardu kifayah. Kalau udah ada yang menjalankan, maka yang lain tidak berdosa. Ketika masih ada FPI ya, itu dulu kita nggak berdosa itu bila tidak melakukan. Kenapa? Karena FPI sudah melakukan tuh. Ya, walaupun pada akhirnya nanti yang awalnya bagus, tindakan belakangannya itu ya ada hal-hal yang tidak pas lah gitu ya. Sehingga pada akhirnya banyak pihak yang merasa gerah minta supaya FPI
FPI dibubarkan. Waktu itu yang diminta untuk membubarkan adalah Menteri Agama, ya, Jenderal Fakhrul Razi Purnawirawan. Kata Menteri Agama, membubarkan ormas itu wilayahnya Kementerian Dalam Negeri. Ya, Menteri Agama ketika diminta untuk membubarkan dia tidak mau, ya. Sebagai seorang muslim tentunya senang adanya gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang udah bilang ketika Pak Menteri Agama itu bukan wilayah Kementerian Agama, itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Lalu orang udah bilang copot, ini kelihatannya Menteri Agama. Belakangan copot, saudara, ya. Siapa yang tampil? Yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung, ya, Abdur Rahman. Dia yang seperti itu. Dengan pihak kepolisian yang pada akhirnya nanti muncul peristiwa KM 50. Udah, ya. Ya banyak hal lah gitu, ya. Nah sekarang karena nggak ada pihak yang melakukan ini, kita semuanya bertanggung jawab. Makanya saya lihat suka di berita-berita itu ibu-ibu, ya, yang berani tuh, emak-emak, termasuk seringkali menggagalkan pencurian sepeda motor, ya, maling, begal, itu ibu-ibu yang teriak-teriakan, ya. Makanya bagus ibu-ibu. Iya. Ntar tinggal berikutnya bapak-bapaknya dah. Ya. Tapi memang di rumah juga yang berani ibu-ibu juga itu. Bapaknya biar polisi, biar TNI, kalau istrinya apa? Ya nyerak juga itu. Ya semuanya positif lah, ya. Tujuannya semuanya baik. Wahtassos thawabu bil qaimina, dan pahalanya itu khusus diberikan bagi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang hukumnya tadi adalah fardu kifayah. Jadi kalau orang kagak ngerjain nggak dapat pahala. Termasuk yang mengurus jenazah, ya, yang melakukan itu yang berpahala. Kalau yang tidak, ya tidak dapat pahala, ya. Dapat juga pahala orang yang mandiin, ya, bantuin, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kesimpulannya, suatu kebaikan tidak akan pernah lepas ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga suatu keburukan, kemaksiatan juga tidak lepas daripada ganjaran yang sifatnya hukuman, iqab, ya. Wa idza lam yakum bihi ahadun ammal haraju kafatal alimina bihi wal qadirina ala izalatihi. Bila mana tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf
nahi mungkar, ya, menjadi berdosalah keseluruhan orang yang tahu dan orang-orang yang punya kemampuan untuk menghentikan ataupun menghilangkan kemungkaran tersebut. Sekarang orang kalau melihat tindakan-tindakan kriminal, kejahatan, banyak yang tidak berani menghentikan karena beresiko, ya. Ada tindakan kejahatan, ya orang pada nonton aja sekarang. Ada kecelakaan, kadang-kadang orang pada diem aja itu. Kenapa? Karena ketika nolong nanti malah jadi saksi. Seringkali kalau pelakunya nggak ketemu, malah saksinya jadi tersangka. Itu saudara sekalian, ya. Nah, yang jadi masalah, ya. Hanya orang-orang yang punya hati kuat dan memang dia lakukan karena Allah, itu aja. Wal wajibu idza ra'aita mayyat ruku ma'rufan au yaf'alu munkaron bapak-bapak yang meminum, minum. Ibu-ibu juga nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Wal wajibu alaika, dan yang seharusnya, yang wajib, ya, bagimu, idza ra'aita mayyatruku ma'rufan, ketika melihat orang yang meninggalkan kebaikan, ya, sesuatu yang ma'ruf, wa yaf'alu munkaron, dan melihat pelaku-pelaku kemungkaran, ya, perbuatan-perbuatan mungkar, antu'arribhu biqauli dalika ma'rufan, hendaknya mengingatkan, ya, memberikan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ma'ruf au munkaron, atau itu sesuatu yang mungkar. Jadi kalau kita lihat, ya, hal-hal yang semacam itu terjadi, maka tahap pertama, ya, kita harus mengingatkan dulu. Hal itu adalah sesuatu kebaikan, ya, ini sesuatu yang ma'ruf, diperkenalkan juga, diingatkan ini sesuatu yang mungkar. Kalau saya lihat dulu, saudara, di zaman
orang-orang tua kita masih hidup, guru-guru kita masih pada hidup, ketika dia jalan itu di gang-gang itu, di jalanan-jalanan ada orang main catur, ada orang main karambol, ada orang main gaplek dan sebagainya. Kalau dia lihat ada ustadz, ada guru, ada kiai, bubar gitu. Kalau orang sekarang beda, marah bangga dia. Bahkan gurunya ditanyain, Ustadz mau ikut main gitu itu. Ya. Kalau dulu mah bubar orang. Saya ingat dulu waktu masih bapak saya masih hidup itu semuanya sepi ketika lewat. Ya, semuanya bubar. Beda dengan Kiai Asli. Kiai Asli Junaidi itu dia main tendang aja dia. Orang lagi main catur ditendang aja udah. Ya, ketika orang lagi main kartu dia tendang aja gitu. Ya, Kiai Ayatullah dia diri, tulak pinggang gitu. Jadi nggak ada yang pada berani macam-macam gitu ya, nggak ada. Bersih kampung dulu. Nah, kenapa? Karena dulu bersinergi antara kiainya, antara pihak pemerintahan PAMO dengan jawaraknya. Jadi nggak ada yang macam-macam. Saya dulu ketika FBR mau dibentuk ya, Gardu Klender, ada togel, zaman togel waktu itu, asal didatangin polisi selesai, sore ditangkap, pagi udah pulang. Asal motornya bunyi itu polisi, motor tidin-tidin keluar amplop. Saya liatin, wah nggak beres nih. Orang kampung kita juga udah banyak yang mulai pada beli. Kalau ada saya mau belok ke tukang itu lempeng gitu. Ntar kalau saya kagak ada masuk, kadang-kadang saya suka ngaling. Wah. Jadi saya liatin, udah dibilangin nggak mempan. Polisi aja nggak mempan karena itu lahan pemasukan dari oknum polisi. Ya. Mohon maaf, tidak semua polisi seperti itu, tapi ada oknum. Akhirnya ketika FBR minta dukungan saya mau bikin gardu perwakilan Klender, saya bilang kalau mau jadi gituan amanin dulu kampung. Apa kayak ini ya selesai besok. Gampang itu. Sama FBR yang turun kan badannya gede-gede itu. Entong Katel yang turun ya, kan Entong Katel kita tahu sendiri gede badannya. Sama yang lain-lain. Cuma ditanya gitu. Mau berhenti apa mau dipukulin? Gitu doang udah. Nah, selesai dagangnya. Nah, ya. Cuman kadang Bang Tong Katel udah meninggal ya? Hah? Di Citayam tinggal. Masih ada pada meninggal? Udah meninggal ya, tinggal di Citayam. Orang Klender, Gang Lele gitu ya. Jadi dulu seperti itu saudara. Sekarang enggak, udah kita udah kagak berani. Kenapa? Karena masing-masing pada cari aman dan cari keuntungan gitu ya. Banyak setoran-setoran. Ya kayaknya ya kita sudah lihat lah ya, penampakan dihitung sama Menteri Perhubungan yang juga pernah menjadi direktur KAI ya, dihitung nggak ada manfaatnya.
Ya, terus akhirnya sudah, kalau mau dipaksakan juga Jepang yang lebih murah. Akhirnya orang yang berkuasa enggak mau Jepang kemurahan, maunya Cina yang mahalan gitu. Giliran sekarang aja bayar utang pusing dah. Pak Purbaya kagak mau bayar utang. Ya. Sekarang restruktur jadi berapa ya? 60 tahun ke depan ya utangnya ya. Jadi cucunya bapak-bapak udah punya utang tuh buat kereta Wos itu. Itu baru satu kereta doang. Ya. Udah nggak usah mikir-mikir dah panjang-panjang dah. Iya. Tapi sekedar tahu aja ya. Kalau panjang-panjang nanti ini live streaming yang dicari Pak Juen nanti, bahaya itu. Fa illam yada'hu ya fa alaihi biwa'dihi. Kalau tidak diindahkan ya, tidak diperhatikan ya, fa'alaika biwa'dihi, maka kamu harus menasehatinya. Ya, jadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan ya, dinasehati gitu. Watahwifihi, dan dikasih peringatan. Udah dinasehatin, dikasih peringatan. Fa illam yanzajir, jika tidak juga berhenti, fa alaika biqasrihi wa qahrihi, maka kamu harus memaksa ya, dan menindak. Jadi harus dipaksa, harus ditindak. Bidarbi, dengan cara apa? Dengan cara dipukul ya. Wa kasri alatil lahwi, dan menghancurkan alat-alat permainannya itu ya, kayak kartu gapleknya dihancurin ya, dirobek, atau alat-alat lainnya ya, kayak tadi saya cerita guru seli, caturnya itu ditendang sampai melayang. Kalau sekarang ditendang, pindah ke rumah kontrakan orang itu caturnya, karena kalau dulu kan lapangannya, tanahnya masih luas ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada tanah kosong. Kalau guru seli, nah itu dia langsung dia tindak udah. Ya. Jadi masing-masing caranya. Kayak FPI juga langsung dia tindak gitu ya. Ya, kita perlu yang begitu-begitu. Kalau negara kita ingin aman, tentram. Jadi wa kasri alatil lahwi wal muharramati, dengan cara menghancurkan alat-alat permainannya dan alat-alat yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Mereka lagi taruhan main kartu, itu kan muharramah juga itu, duit-duitnya itu ya. Wa ina'il khamri ya, dan
menghancurkan wadah minumannya. Jadi kalau ada orang di situ ada minuman, ya ada topi miring, ada AO, ada brandy, ada TKW, ada apa lagi nih? Ustadz, ini paham biasanya nih, Ustadz Sarmin, vodka, ya misal. Atau kayak orang-orang yang oplosan, ya. Itu kan oplosan di Pulau Jaya pada meninggal banyak gitu ya. Nah, orang sekarang beda lagi, pakai autan, dicampur ya. Masih kurang lagi lem, ibon, lem buat apa namanya, buat merekatkan sesuatu ya. Allah, begitu saudara ya. Ilmunya ada aja itu. Jadi di sini ada caranya ya. Kayak Nabi dulu awal-awal Islam itu tidak mengharamkan khamr. Belakangan baru ya diingatkan, dinasihatkan. Kemudian juga ketika sholat dulu orang mabuk juga, belakangan diingatkan kalau sholat jangan minum minuman keras kalau mau sholat. Terus diingatkan, baru pada akhirnya keluar ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, apalagi rijsun min amalis syaitan fajtanibu, baru ada perintah mengharamkannya, begitu ya. Nah, jadi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tindak. Dulu saya punya guru ya, guru ilmu mantek. Saya baca kitab mantek Idhohul Mubham sama guru saya itu. Nah, ketika marak di kampungnya saat itu zaman adu ayam jago. Ya kan, ayam jago jalurnya pada dilancip-lancipin itu ya. Dia ikut main tuh, dia cari ayam jago yang paling hebat, dia ikut. Karena kalau dia kagak terjun di situ, dia nggak bisa memasuki dakwahnya. Sedangkan dia bukan asli orang situ, dia menantu. Jadi kan bukan orang situ, ibarat pohon itu pohon cangkokan. Kalau orang situ kan Betawi, misalnya Betawinya Betawi tanam biji. Kan sekarang banyak orang Betawi tapi Betawi cangkokan, ya, gitu. Misalnya, istrinya orang situ, dianya orang dari tempat lain, tapi emang jago ilmu manteknya. Terus, ketika main, dia ikut main, terus komunitas yang main itu dinasehatin sama dia, berhenti akhirnya. Nah, sekarang makanya kita harus pakai logika terbalik. Ya, berteman dengan orang jahat, orang fasik, itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena kita bisa ketularan menjadi fasik. Tapi membina orang fasik boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, bagaimana mungkin bisa membina orang fasik kalau kita tidak
dekat sama yang bersangkutan. Tapi jangan kita ngikut fasik. Tujuannya adalah untuk mengajak kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, saya kalau hari Selasa, ya setiap hari Selasa saya masuk rutan saya. Masuk rutan, distempel, kartu identitas ditinggal, HP ditinggal, ditaruh loker. Untuk apa? Membina ya warga binaan di rutan. Kalau kita nggak masuk rutan, nggak ada yang bina. Sedangkan orang-orang ya kayak Katolik, kayak pendeta pada Kristen itu mereka masuk sekali ngasih pembinaan bahwa orangnya banyak, kayak satu tim, kadang-kadang berempat, berlima gitu ya. Kita masuk sendiri gitu. Ntar hari apa teman sendiri yang muslim. Nah, karena mereka punya anggaran, kadang-kadang masuk bawa makanan. Nah, kita enggak, makanya saya suka bebein. Saya ajak dialog, yang bisa jawab saya kasih duit buat beli kue dading. Makanya dia kalau saya masuk girang, oh Ustaz Saifullah nih kita dapat kue bantal, kata dia gitu ya. Gak apa-apa ya, bagi-bagi sedikit gitu. Tapi biar dia dekat sama kita. Kalau dia jauh, nanti unek-uneknya nggak dia keluarin. Tapi kalau dengan cara itu, ya mereka komunikasi, ini Pak Ustadz saya ini gimana Pak gitu. Ya bagus gitu ya. Ya biar pada insaf. Makanya kalau saya masuk ada warga binaan bebas, wah. Nah, dia cium tangan, saya dipelukin, alhamdulillah Pak Ustadz, saya bebas gitu. Saya bilang, jangan kemari lagi ya, nggak usah silaturahmi kemari lagi, saya bilang gitu. Nah, kenapa? Kan kalau silaturahmi ke situ lagi repot urusannya. Kecuali mau jenguk temen, tapi bahaya juga kan, takut-takut ketularan lagi orang yang udah pada baik. Ternyata di rutan itu ada dikasih pendidikan macam-macam ya, buat bahan ketika dia pulang. Kemarin hari Kamis ya saya juga diminta hadir untuk hari santri di rutan. Nah, jadi nanti disepakati ada petugas yang akan mengajarkan tata cara mengurus jenazah. Jadi dilatih untuk bisa ngurus jenazah supaya apa? Jadi nanti ketika dia pulang, dia sudah bisa punya keterampilan. Kemarin saya dikasih hadiah kaligrafi. Kata pimpinan, Pak Ustadz, ini kaligrafi karya warga binaan. Cakep gitu ya, cakep ya. Ya, begitu. Karena banyak difasilitasi gitu ya. Tapi ya seperti itu ya kehidupan. Waroddil amwalil magsubati min yadihi ila arbabiha. Ya. Dan mengembalikan harta orang yang dirampas dari tangan pelakunya itu ila arbabiha, untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
ya beberapa waktu yang lalu ada peristiwa, ya udah agak lama juga, seseorang yang naik angkot merah itu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, ditodong, diambil dompetnya. Lalu dia ngomong sama pamannya namanya Haji Padil. Haji Padil kenal nih, sebagian ada yang kenal Haji Padil, anaknya Babaji Darik. Itu dicari itu sama dia ke raja copetnya. Itu ada anak buah lo katanya ngambil dompet ponakan gua, namanya ini, lu pulangin kalau kagak beres lu gitu. Lah dikembaliin saudara, utuh duitnya kagak hilang. Ya, itu barang dompet yang diambil ponakan Haji Padil, namanya Dr. Izhar Syafawi. Nah, dia tugasnya di Rutan Cipinang, ya, di lapas Cipinang itu ya, apa namanya, medis di rumah sakit itu. Pulang. Dulu istri saya belanja di Mall Citra. Nah, itu ada preman yang tukang malakin sopir bajai yang pada mangkal. Jadi kalau orang naik bajai, penumpangnya kena, supirnya juga kena. Istri saya dari Mall Citra naik bajai, diparanin sama seseorang, biasa ngambil jatah gitu ya, orangnya gede gitu ya. Pas gitu lihat istri saya lari, supir bajainya tanya, "Bu, kok orang itu lari lihat ibu?" gitu. Nah, kata dia, "Alhamdulillah, duit saya aman," kata dia gitu. Termasuk ibu juga aman. Nah, jadi kebetulan pelakunya ya kenal gitu. Itu istrinya Ustaz Saifullah, itu beres urusan antar gitu ya. Kenapa? Karena masih orang klender juga. Jadi orang klender itu masih punya rasa malu gitu ya. Walaupun barangkali dia di mana-mana tega juga sama orang gitu ya. Udah nggak apa-apa, leweng-leweng dikit supaya ini kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadhir rutbatu la yastaqillu biha illa man badzala nafsahu lillahi. Dan tingkatan ini artinya di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ya, dengan tingkatan-tingkatannya tadi, la yastaqillu biha, tidak berasa dirinya merdeka di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, illa man artinya tidak berasa tenang ya di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, illa man badzala nafsahu lillah, kecuali bagi orang yang telah menyerahkan dirinya untuk Allah. Ini ya, yastaqilu nanti bisa ke wazan istaqlala, yastaqlilu istiqlalan. Makanya Masjid Istiqlal itu
adalah masjid kebebasan, kemerdekaan, ya, yang dibangun oleh Silaban, ya. Begitu, ya. Jadi hatinya udah bebas dia nggak takut apa-apa. Tapi jangan konyol, harus punya kemampuan bela diri, gitu, ya. Ini dalam juga nih bahasanya nih, ya. Au kana ma'zunan lahu, atau boleh jadi dia mendapatkan izin min jihati sultani, izin dari pemerintah, ya. Kayak apa? Satpol PP, itu kan Satpol PP kan dapat izin dari pemerintah, atau aparat, ya, penegak hukum itu juga kan punya kewenangan, ya, dari pemerintah. Pokoknya ada yang tidak baik ditegakkan, ya. Tapi kadang-kadang sesuai pesanan juga. Ada satu orang yang udah inkrah keputusannya dari 2019, kejaksaan kagak bisa nangkep itu, katanya. Nyerahinnya kepada pengacaranya. Nah, itu kan aneh, ya. Riza Khalid aja dikejar sampai kemana-mana. Ini yang sudah inkrah, ya, ada orangnya bahkan dikasih jabatan sebagai komisaris, tapi lolos terus itu. Gitu, ya. Udah nggak usah dipikirin, ya. Wa ammarut batul ulatani, adapun tingkatan, ya, dua yang pertama, akni at-ta'rifa wal wa'dha, yaitu ta'rif, memberikan peringatan, wal wa'dha, dan memberikan nasihat, ya. Dia kasih tahu, dia nasihatkan, fala yuqassiru anhuma, maka jangan lagi melalaikan dari kedua itu. Sekurang-kurangnya kita nasihatin, sekurang-kurangnya kita ngasih tahu. Jangan kita lalai dari itu. Ketika ada orang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi, kita ingatkan, ini loh, ini. Kita mau tindak kagak berani, karena kita bukan Satpol PP, gitu, ya, atau bukan keamanan RW. Ya. Nah, illa jahilun mukhbitun, kecuali yang tidak melakukannya itu adalah orang yang jahil, bodoh, ya. Nah, kalau bahasanya siapa itu? Dungu, Rocky Gerung, ya, bahasanya Rocky Gerung. Au alimun mufritun, atau orang alim yang keterlaluan. Kadang-kadang ada orang alim, orang ngerti hukum dan sebagainya, keterlaluan. Justru dia kolusi, ya, dengan pihak-pihak yang semacam itu. Ya, dia punya wewenang menegakkan hukum, tapi dianya kolusi. Udah aman. Cuman nanti kalau ketika terbongkar, jangan bawa-bawa nama saya, kan gitu, ya. Makanya banyak sekarang tindakan-tindakan yang semacam itu seperti legal di negara kita. Wallahu a'lam bissawab, wa'lam, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Semoga senantiasa kita bisa memilah dan memilih
mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitu juga kita senantiasa mengingatkan kepada saudara, lingkungan dan sebagainya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita bisa lakukan, sehingga pelaku-pelaku yang semacam ini bisa meninggalkan keburukan-keburukan menurut konsep agama dan kembali kepada ajaran-ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah isyraq. Sudah.